Rekor buruk tunggal putra bulu tangkis Indonesia di Olimpiade Paris 2024. Tunggal putra andalan Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting dan Jonathan Christie, gagal melaju dari fase grup di Olimpiade Paris 2024. Ini menandai kali pertama dalam 32 tahun, Indonesia tidak memiliki wakil di babak 16 besar, tunggal putra bulu tangkis Olimpiade. Ginting menempati peringkat kedua di klasemen grup H, dengan hasil 1 kali menang dan 1 kali kalah. Pada laga perdana, Ginting sukses mengalahkan wakil Amerika Serikat, Howard Su, dengan skor 21-14 dan 21-8. Namun, pada laga berikutnya, Ginting kalah dari wakil tuan rumah, Toma Junior Popov, dalam pertarungan sengit 3 game dengan skor 19-21, 21-17, dan 15-21. Nasib serupa dialami Jonathan Christie. Jojo juga menempati peringkat kedua di klasemen grup L, dengan 1 kali menang dan 1 kali kalah. Pada laga perdana, Jojo harus bekerja keras untuk mengalahkan wakil Belgia, Julien Karagi, dalam pertarungan 3 game dengan skor 18-21, 21-11, dan 21-16. Namun, pada laga berikutnya, Jojo kalah dari wakil India, Lakshya Sen, dengan skor 18-21 dan 12-21. Hasil ini membuat tunggal putra bulu tangkis Indonesia, untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, tidak memiliki wakil di babak 16 besar Olimpiade. Jejak 13 wakil Indonesia, yang mencapai babak 16 besar Olimpiade. Sejak pertama kali bulu tangkis dipertandingkan di Olimpiade Barcelona 1992, Indonesia telah mengirimkan sejumlah pemain tunggal putra, yang berhasil mencapai babak 16 besar. Berikut adalah rangkuman lengkap, tentang pencapaian para wakil Indonesia, di sektor tunggal putra di berbagai Olimpiade. Olimpiade Barcelona 1992. Alan Budi Kusuma. Alan melaju hingga meraih medali emas, mengalahkan Ardi B. Wiranata di final. Ardi Bernardus Wiranata. Ardi meraih medali perak, setelah kalah dari Alan Budi Kusuma di final. Hermawan Susanto. Hermawan mencapai perempat final, sebelum dikalahkan oleh Ardi B. Wiranata. Olimpiade Atlanta 1996. Alan Budi Kusuma kembali mencapai babak 16 besar, namun gagal melaju lebih jauh. Joko Supriyanto mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Haryanto Arbi juga mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melaju lebih jauh. Olimpiade Sydney 2000, Taufik Hidayat mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Hendrawan meraih medali perak, setelah dikalahkan oleh Ji Xinpeng dari China di final. Marlief Mainaki mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melaju lebih jauh. Olimpiade Athena 2004. Taufik Hidayat meraih medali emas setelah mengalahkan Son Seung-mo dari Korea Selatan di final. Sonny Dwi Kunchoro mencapai babak perempat final, sebelum dikalahkan oleh Taufik Hidayat. Olimpiade Beijing 2008. Sonny Dwi Kunchoro mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Olimpiade London 2012. Taufik Hidayat kembali mencapai babak 16 besar, dalam penampilan terakhirnya di Olimpiade. Simon Santoso mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Olimpiade Rio 2016. Tommy Sugiarto mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melaju lebih jauh. Olimpiade Tokyo 2020. Jonathan Christie mencapai babak 16 besar, namun tidak berhasil melanjutkan ke babak berikutnya. Anthony Sinisuka Ginting meraih medali perunggu, setelah mengalahkan Kevin Cordon dari Guatemala, di pertandingan perebutan tempat ketiga. Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, di Olimpiade Paris 2024, nasib tidak berpihak pada Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting.
Keduanya harus tersingkir di fase grup, menghentikan langkah Indonesia di sektor tunggal putra lebih awal daripada biasanya. Hal ini menjadi catatan sejarah tersendiri, mengingat ini adalah pertama kalinya dalam 32 tahun, Indonesia tidak memiliki wakil di babak 16 besar, tunggal putra di Olimpiade. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika video ini bermanfaat, silakan share, like, dan komen.